Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawanku semua, teman-teman yang baru mendengarkan atau menyimak salah satu program PC Ansor ini, yaitu podcast Oase program ini. Jadi dalam kesempatan yang baik ini kita kepengen ngobrol-ngobrol yang temanya tentunya ini berkaitan tentang momentum yang hari ini sangat relevan untuk dibicarakan. Saya pada malam hari ini sangat senang sekali bisa berkunjung, bisa sowan ke dalamnya salah satu kiai muda Ansor. Pada kesempatan hari ini saya sowan ke rumahnya Gus Abdullah Badri atau sering disebut Kang Badri kalau kita di teman-teman sahabat-sahabat Ansor di cabang maupun di semua yang ada di kepengurusan. Ya, malam hari ini langsung saya wawancarai, saya ngobrol dengan beliau. Selamat malam, Gus. Selamat malam. Sehat, Gus? Alhamdulillah. Ya, jadi pada malam hari ini nuwun sewu Gus, ini sowan kepengen ngobrol, kepengen dialog lah bahasanya, karena kemarin kita itu buat program Oase yang sudah beberapa kali berjalan itu, ini ada hal yang sangat menarik. Jadi yang mau kita bahas adalah berkaitan soal korban. Tapi sebelum bahas itu Gus, kita ini ya, ngobrol santai-santai dulu gitu ya. Iya, iya. Ini kesibukannya ngapain aja Gus? Ya ngaji ya lah. Ngaji. Seorang kiai Gus itu harus jawabannya kayak gitu. Ngaji dan seterusnya gitu ya Gus. Iya. Biasanya kalau ngaji itu satu minggu berapa kali Gus? 2 kali. 2 kali ya? Setiap malam Kamis ya, Ahad dan malam Kamis. Ini nanti teman-teman sahabat-sahabat Ansor dimanapun berada ini bisa kemudian ngangsu kaweruh ngaji yang diselenggarakan setiap harinya di dalam sini nggak Gus? Iya. Setiap malam Ahad dan malam Kamis bisa ke sini ikut ngaji, ikut sinau masalah agama, kira-kira begitu. Begini Gus, jadi kemarin kita itu di teman-teman media ini kan mau ada Idul Adha, jadi ada ini hari kurban yang sebentar lagi kita akan jalankan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sering muncul dan ini menjadi hal yang menurut kami ini sangat relevan sekali untuk diperbincangkan. Ini Gus, kemarin itu ada yang bertanya terkait masalah daging atau kulit kurban. Itu untuk hukum dan seterusnya nanti bisa kemudian Gus Badri jelaskan begitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kurban itu Gus ya, itu sebenarnya dasar hukumnya gimana sih Gus? Kok setiap tahun gegap gempita teman-teman dari kita Muslim itu kok berduyun-duyun didorong untuk berkorban, untuk sedekah dan seterusnya, itu sebenarnya landasan hukum yang fikih tawarkan atau ini terapkan dalam hukum Islam itu sendiri, itu hukumnya kayak apa sih Gus untuk korban itu sendiri? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Mas Fuad dari tim media PC Ansor Jepara yang memiliki program luar biasa ini. Saya menganggapnya ini bagian dari program mengikuti peradaban atau mengikuti tren kita. Ya, seperti kita sekarang ini paling tren media itu bukan media jurnalistik cetak, tapi ternyata media jurnalistik digital yang sekarang bentuknya adalah podcast. Oh iya. Saya sangat mengapresiasi dan teman-teman Ansor semuanya di Jepara mohon nanti bisa disimak, dan bukan hanya saya nanti yang tentunya yang barangkali bisa bergantian untuk mengisi di sini.
Tapi saya hanya bagian dari awal itu. Oke, tentang korban ya. Tentang kurban itu asal mulanya memang dari Al-Qur'an. Seperti dalam Al-Qur'an, fasholli lirabbika wanhar itu ya. Jadi sholat itu maksudnya kata ulama adalah sholat Idul Adha. Setelah sholat baru Nabi kemudian menjalankan perintah wanhar. Untuk Rasul hukum berkorban itu adalah wajib. Tapi untuk kita, kata Imam Nawawi, intana menurut kitab Majmu' disebut itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini artinya kita maksudnya itu tidak wajib kecuali ketika kita mampu. Kategori mampu itu banyak fikih menyatakan, banyak kitab fikih menyatakan artinya mampu itu orang yang mampu membeli hewan kurban. Terus di hari tasyrik dan di hari raya mereka masih punya apa-apa kepada keluarganya, itu orang mampu. Termasuk kita orang mampu atau tidak itu dihitung dari itu. Jadi awalnya kurban itu memang dari syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah diminta supaya menyembelih putranya. Itu sebetulnya dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan ketaatan. Jadi ketaatan Nabi Ibrahim itu perlu kita tiru. Taatnya total. Takarrub kepada Allah gitu total. Ya. Maka disebut kurban itu bagian dari takarrub ilallah. Bentuknya adalah mengalirkan darah, dan itu Rasulullah menyatakan mengalirkan darah kurban di hari Idul Adha itu bagian sampai tasyrik ya. Itu bagian daripada ibadah yang paling disukai oleh Allah wa Rasulih, kan gitu. Jadi ini yang jadi konsen kita, yang jadi filsafat dari kurban adalah ketaatan kita kepada Allah itu seperti apa. Ya ibarat seperti Nabi Ibrahim itu selalu menyembelih tapi anaknya. Ya, kita tidak memiliki seperti itu. Apalagi ini bagian, kita gitu ya. Jadi kita itu diminta supaya taatnya penuh, dan itu bagian dari fidak. Dan itu bagian dari fidak artinya tebusan. Karena itu perintah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu menyebut bahwa Nabi Ibrahim itu ketika mengorbankan Nabi Ismail itu bagian dari fidak. Nah, ini para ulama ada yang menafsir, misalnya Ibnu Katsir menyebut bahwa tafsiran itu fidaknya dari mana? Yang ketika Nabi Ismail ketika disembelih terus kemudian diganti dengan hewan kurban. Itu korbannya siapa? Korbannya anak-anak Nabi Adam. Gitu ya. Jadi menarik, ada istilahnya fidah, ada istilahnya takorrub, to'at, terus kemudian itu bagian dari amal ibadah yang paling disukai Allah ketika di hari itu. Iya, yang pasti itu berarti untuk hukum dasar daripada berkorban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Atau sunnah yang dikuatkan atau ditekankan begitu ya Gus ya? Ya, sunnah yang kuat untuk orang yang mampu menjalankan. Terus ini ada rincian lagi, sunnah ainiyah dan sunnah kifayah itu dirinci dalam bahasa Syafi'iyah. Oh, berarti banyak ya? Ya, itu lebih dirinci lagi bagi mereka yang sendirian, seperti sampean misalnya belum punya istri. Oke, guys ya. Sunnah ainiyah, artinya sunnah untuk munfarid. Munfarid itu yang sendirian belum punya keluarga tapi mampu, itu termasuk sunnah. Tapi kan saya ditanggung bapak ibu Gus. Masalahnya itu berarti termasuk kategori fakir. Fakir yang harus mendapatkan sedekah kurban. Saya oke banget kalau itu. Menerima banget kalau itu. Ada yang sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu cukup dilaksanakan oleh sekelompok keluarga yang misalnya dalam satu rumah itu ada banyak anak, yang ditanggung gitu ya. Misalnya ada 4 istri, 4 anak, misalnya seperti banyak itu. Sekali ya. Kifayah, saya satu aja belum punya loh guys. Masalahnya itu fakir, sudah fakir keluarga, sudah fakir uang. Kacau ini, kacau. Berarti menarik ya. Jadi klasifikasi daripada sunnah muakkadah sendiri itu sebenarnya dibagi 2 bagian. Tadi ada sunnah ainiyah bagi yang mungkin hidupnya kesendirian mampu gitu ya. Terus kemudian adalah sunnah kifayah. Artinya kalau satu keluarga itu sudah menunaikan, jadi semua yang seharusnya diberikan kesempatan untuk berkorban itu sudah ditanggung begitu ya Gus ya? Ya, maksudnya di sini itu maksudnya adalah bukan berarti mereka tidak memiliki kesunahan lagi untuk
mengikuti kurban. Makin banyak satu keluarga misalnya 4 orang mengeluarkan satu kambing itu lebih baik. Tapi suku tolak, gugurnya tuntutan untuk beribadah kurban itu sudah cukup ketika ada di antara salah satu keluarga dalam satu rumah itu sudah melaksanakan, itu cukup. Suku tolak berarti sudah memutus ini ya, apa namanya, tuntutan begitu, meskipun di situ hukumnya adalah sunnah, tapi sunnah yang muakkad. Berarti ini yang perlu digarisbawahi adalah di sini tidak wajib loh, gitu ya, tidak tapi wajib. Ada menyebut madhab lain loh. Oh gitu ya. Madhab lain ada menyebut itu sunnah wajibah. Oh sunnah wajibah. Sunnah wajibah kan? Oh sunnah wajibah. Ashab Abu Hanifah itu menyebut seperti itu. Ashab Abu Hanifah. Tapi kita madhab Syafi'i sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan begitu ya. Dituntut untuk kita selalu melaksanakan itu setiap tahun. Maka ketika fikul lisanatin ya, setiap tahun ya. Iya kalau mampu. Oh kalau mampu. Ya. Makanya Imam Abu Hanifah nyebut berdasarkan hadis yang di sana itu, artinya ya saya langsung ungkapkan saja, siapapun yang mampu tapi tidak melaksanakan kurban itu tidak diperbolehkan Nabi untuk mendekati musolanya, tempat sholatnya. Itu ditafsiri oleh ashab Abu Hanifah, itu bagian dari tuntutan wajib itu loh. Ada yang apa namanya mengatakan seperti itu karena memang apa namanya sunnah ini sangat ditekankan atau dikuatkan, dipentingkan sekali. Ya. Namun kan kalau dilihat dalam segi status hukum ini kan juga masyarakat, umat muslim pada umumnya kan harus dijelaskan. Ini sunnah loh, ketika ditinggalkan berarti apa namanya makruh begitu ya. Kalau mampu kira-kira begitu ya. Ya kalau mampu. Kalau nggak mampu ya nerima aja. Nerima aja ya. Nunggu berharap. Ya. Jadi sunnahnya sangat ditekankan, sangat kuat. Ini bagi yang mampu ya didorong untuk menjalankan ibadah korban fikulisanatin bahkan ya setiap tahunnya. Maka ketika dibandingkan dengan akikoh, lebih utama mana sih? Gitu antara akikoh dan kurban. Itu kalau menurut madhab Syafi'iyah itu lebih utama kurban. Karena apa? Kurban itu cara untuk beramalnya khusus ya. Kalau yang namanya akikoh itu bisa dilaksanakan kapanpun kita mau. Tapi kalau kurban terbatas seperti haji, waktunya ditentukan begitu ya. Ketika ada pertanyaan, saya belum akikoh, boleh nggak berkurban? Jawabannya langsung boleh, dan lebih utama kalian berkurban daripada berakikoh dulu. Karena gitu apa? Ya? Kalau kita sudah balik, sebetulnya tuntutan kita itu akikoh sendiri. Orang tua sudah tidak memiliki kesunahan untuk mengakikohkan anaknya. Itu menurut madhab Syafi'i. Dulu saya diakikohi enggak ya? Saya enggak tahu nih Gus. Ini gimana ini? Saya tanya dulu. Tanya orang tua dulu ini. Akikoh belum atau kurban dulu kalau mampu? Ini pertanyaan paling gitu ya. Paling bagus ketika memiliki anak di bulan Idul Adha lahir sebelum 7 hari diakikoh, terus sekaligus ambil kambing satu lagi untuk kurban, jadi kan dapat 2. Gitu. Kalau digabungkan menurut Imam Ibnu Hajar tidak boleh. Gitu ya. Akikoh sekaligus kurban tidak bisa. Menurut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini beda dengan Imam Romli. Kalau saya memilih Imam Ibnu Hajar karena Ibnu Hajar itu menurut madhab Syafi'iyah ketika terjadi perbedaan dengan Imam Romli, pilihlah yang Imam Ibnu Hajar karena ada suatu cerita menarik. Imam gitu Ibnu ya. Hajar ada ceritanya boleh juga. Cerita? Ya nggak apa-apa. Slow saja. Ya, Imam Ibnu Hajar itu termasuk ahli waroknya ulama-ulama fikih di zamannya. Beliau itu termasuk orang yang mencukupkan diri dengan semua yang telah diberikan Allah atas rezeki. Suatu ketika Imam Ibnu Hajar itu diajak istrinya, Pak, jadi kiai nggak pernah jalan-jalan, sekali-kali jalan-jalan, kita nginep di hotel sana lah. Jangan di rumah terus maunya apa? Kita nggak punya uang. Dan nanti harus nabung dulu. Setelah nabung, ternyata istrinya diajak ke hotel. Ternyata diajak ke hotel itu nggak ada yang bisa disewa. Karena apa? Semua hotel
kebetulan disewa oleh Imam Romli. Oh gitu ya. Iya, Imam Romli itu Alami Rai dan sudah ini mampu mukhalafah. iya. Imam Romli selalu berbeda pendapat dengan Imam Ibnu Hajar. Akhirnya apa yang terjadi? Ini loh Pak, gara-gara kamu ngaji terus nggak pernah bekerja, kamu nggak pernah berjejaring. Akhirnya lihat lawan pendapatmu. Mereka itu selalu berkecukupan gitu. Terutama dalam masalah nafkah dan ekonomi ya. Dia bisa menyewa satu hotel. Kita aja untuk satu kamar harus nabung sampai beberapa bulan. Ketika sudah nabung kita ke sana ternyata juga dapat nggak bisa langsung menyewa karena disewa oleh Imam Romli semua. Oh, kamu kepingin supaya kita itu punya uang banyak. Ayo, saya ajak ke sumber Zam-Zam. Diajaklah istrinya ke sumber Zam-Zam. Udah begini, kamu mau emas? Akhirnya apa? Ditimbalah sumber Zam-Zam sama Ibnu Hajar disimba, muncul yang namanya emas. Emas itu satu timbaan, satu apa ya, black atau apa ya, timbang itu ya, satu inilah penuh ya. itu penuh. Udah, kamu mau masih kurang? Ya masih kurang. Udah, diambilkan lagi sampai 3 kali ditimbakan. Kamu milih aku atau milih emas ini? Kalau kamu milih emas, kamu sudah selesai hidup dengan saya dan tidak ada nanti hubungan kita di akhirat. Terus bagaimana? Ini kan kita butuh makan juga, kita butuh bahagia juga. Cukup kalau kamu kepingin bahagia dengan saya, cukup dengan apa yang kamu miliki karena ini tidak saya cari. Barok kan? Jawaban Ibnu Hajar pada saat istrinya itu istrinya seperti itu, terus keadaannya. Tapi ngomong-ngomong soal hotel tadi ya, ini enggak kayak cerita pas pada saat Muktamar NU kan? Enggak lah, ada gitu ya. Ini ada terusannya. Oh gitu ya. Akhirnya emasnya itu disuruh kembalikan sama Imam Ibnu Hajar gitu. Kalau kamu mau, terus caranya apa agar kita terus berjalan sebagai pasang kekasih gitu kan? Ya kembalikan aja. Tapi jangan semuanya lah. Oh gitu. Yang satu aja. Enggak semuanya harus. Akhirnya sampai di rayu istrinya itu enggak mau. Dikembalikanlah semua. 1, ternyata masih 2, kembalikan lagi. Masih 1, dikembalikan lagi. Masih 1 keping, Mas. Itu enggak boleh, ini buat makan lah, enggak apa-apa Pak, kan. Istrinya pinter Gus. Ini tawar gitu ya. Tawar terus, tapi enggak boleh. Itu akhirnya ini salah satu cerita yang menunjukkan bahwa kita selain fakih itu juga harusnya memilih yang waro. Imam Ibnu Hajar menyebut akikah dengan kurban tidak bisa digabungkan jadi satu. Menurut ulama Syafi'iyah kita harus mendahulukan Imam Ibnu Hajar. Itu kalau terjadi perbedaan di kalangan madzhab Imam Syafi'i ya. Ini juga berlaku juga seperti Imam Nawawi gitu ya, Imam Rafi'i gitu ya. Jadi ceritanya luar biasa ya. Kalau korban saja kalau ditarik dalam sisi sejarahnya, secara historis itu memang muatannya tidak hanya di situ disunahkan yang dorongannya kuat sekali, namun ada nilai-nilai yang terkandung, diantaranya adalah taqarrub ilallah, terus kemudian ada fida, terus kemudian ada taat, wirai dan seterusnya. Ini sangat luar biasa. Jadi di dalam istilah fikih sebenarnya tidak kemudian kita hanya fokus saja mengurusi masalah status hukum saja ya, tapi latar belakang sejarahnya harus juga kita pelajari supaya nilai-nilai yang terkandung. Hikmatut tasyri ini, tasyri wa falsafatu ini ada keterangan yang saya katakan tadi ada di kitab ini juga. Ini at-tasyri wa falsafatu, hikmatut tasyri wa falsafatu. Ini kalau nanti penjelasannya lebih jelas ini nanti bisa ngaji sama Gus Badri. Ngaji khusus begitu ya. Iya. Ada nanti hikmah-hikmahnya daripada tasyri ya dari Rasulullah itu ada. Iya Gus ya, menarik sekali tadi. Sebenarnya kita cuma kepengen menempatkan status hukum daripada korban saja, tapi nilai historisnya luar biasa, muatan-muatan spiritualnya dan yang harus kemudian kita serap dari nilai-nilai itu tidak hanya dalam kaidah hukum fikih saja, tapi juga nilai-nilai yang kaitannya soal spiritual, soal kedekatan diri dengan Allah dan lain-lain.